Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu dosen dan teman-teman saya lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul kembali seperti ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pentingnya pemimpin. Perkenalkan, nama saya Rian Sukma Maulana yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Putwi, Dila, dan Alia. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, dan ketiga penutup. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk materi pertama dibacakan oleh Saudari Putwi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pentingnya kepemimpinan. Menurut Audrey Tate, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu bekerja sama mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sedangkan menurut George R. Terry, kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu mencapai tujuan kelompok. Jadi, kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkat, dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Jarang ditemukan seorang sarjana yang ingin mengawali kehidupannya setelah lulus dari perguruan tinggi dengan berwirausaha. Kegagalan dari usaha tersebut diduga dikarenakan sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha dan mengenali potensi diri yang ada dalam diri mahasiswa. Mengenali potensi diri wirausaha mahasiswa dapat dinilai dari 6 aspek, yaitu yang pertama kepribadian, yang kedua disiplin diri, yang ketiga kreativitas, yang keempat dorongan atau keinginan, yang kelima keberanian menghadapi risiko, dan yang keenam kepercayaan diri. Sedikit tidaknya dengan mengenali potensi diri yang ada dalam diri mahasiswa dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh seseorang tersebut merasa dirinya perlu memperbaiki diri dan belajar agar lebih baik lagi. Mengenal diri sendiri berarti memperoleh pengetahuan tentang totalitas diri yang tepat, yaitu menyadari kelebihan atau keunggulan yang dimiliki maupun kekurangan atau kelemahan yang ada pada diri sendiri, yang nantinya menjadi sumber kesuksesan dalam berwirausaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Dila. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dua pendekatan utama dalam kepemimpinan. Menurut Mujiono tahun 2002 halaman 13, secara umum terdapat 3 pendekatan atau gaya kepemimpinan, yaitu 1. Model kepemimpinan menurut sifat. Pendekatan berdasarkan sifat mengkaji tentang merangkai dan kemampuan yang menandai karakteristik pemimpin yang berhasil dan tidak berhasil. Mujiono tahun 2006 halaman 13. Teori-teori yang mencari ciri kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Dasar dari teori atau pendekatan ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi dengan beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain. Yang kedua, model kepemimpinan berdasarkan teori perilaku. Pendekatan berdasarkan perilaku memusatkan perhatian pada tindakan yang dilakukan pemimpin di dalam melaksanakan pekerjaan manajerial, menyatakan bahwa teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Pada tahun 1950-an, ketika para peneliti menjadi kecewa dengan pendekatan sifat tersebut,
Mereka mulai mengamati perilaku yang khususnya ditampilkan para pemimpin. Perbedaan antara teori ciri dan teori perilaku dalam penerapan terletak dalam pengadaan yang mendasari seandainya teori itu sahih atau valid. Maka kepemimpinan secara dasar dibawa lahir dan pemimpin dapat ditunjuk dengan cara penyeleksian. Di pihak lain, seandainya ada perilaku spesifik yang menunjukkan pemimpin, maka kepemimpinan dapat dirancang program-program yang menanamkan pola perilaku ini ke dalam diri individu yang berhasrat untuk menjadi pemimpin yang efektif. Yang ketiga, model kepemimpinan inteligensi. Menurut Mujiono tahun 2006 halaman 14, pendekatan kontingensi mengkaji kesesuaian antara perilaku pemimpin dengan karakteristik situasional, terutama tingkat kematangan bawahan. Pendekatan situasional mengasumsikan bahwa kondisi yang menentukan efektivitas pemimpin bervariasi menurut situasi, kematangan atau kedewasaan bawahan. Menurut Mujiono, situasi yang mendesak perlunya kehadiran pemimpin adalah 1. Keadaan kacau, tidak menentu dan kelompok tidak mampu mengatasi konflik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal organisasi. 2. Anggota organisasi secara program ataupun secara kelompok belum mampu mengambil keputusan penting untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Perubahan lingkungan organisasi yang cepat sehingga kelompok tidak mampu mengendalikan keadaan, terutama dalam menangkap pesan dari perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Munculnya kompetitor baru yang dapat menggeser peran kelompok. Materi selanjutnya, sebab-sebab munculnya pemimpin. Menurut Kartini Kartono tahun 1983 halaman 29 dalam Alma 2005 terdapat 3 teori yang menjelaskan bagaimana munculnya pemimpin. 1. Teori genetis. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu sudah ada bakat sejak lahir dan tidak dapat dibuat. Dia memang sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Teori ini menganut pandangan deterministis, artinya pandangan yang sudah ditentukan sejak dulu. 2. Teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang pemimpin tidak dilahirkan, akan tetapi seseorang calon pemimpin dapat disiapkan, dididik dan dibentuk agar dia menjadi pemimpin yang hebat di kemudian hari. Teori ekologis atau sintesis. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin apabila dia memang memiliki bakat-bakat pemimpin. Kemudian bakat ini dikembangkan melalui pendidikan, dorongan dan pengalaman yang akan membentuk pribadi sebagai seorang pemimpin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Dan materi yang terakhir yang akan dibacakan oleh saudari Alia. Lanjut tentang tipe kepemimpinan. Menurut Kartini Kartono, pada tahun 1983 menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu tipe karismatik. Tipe ini mempunyai daya tarik dan pembawaan yang luar biasa, sehingga mereka mempunyai pengikut yang jumlahnya besar. Kesetiaan dari pengikutnya timbul dari kepercayaan terhadap pemimpin itu. Pemimpin dianggap mempunyai kemampuan yang diperoleh dari kekuatan yang maha kuasa. Yang kedua yaitu tipe paternalistik. Tipe kepemimpinan dengan sifat-sifat antara lain: 1. Menganggap bawahannya belum dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan, selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Yang ketiga yaitu tipe otoriter. Pemimpin tipe otoriter mempunyai sifat sebagai berikut: pemimpin organisasi sebagai miliknya. Pemimpin bertindak sebagai diktator, cara menggerakkan bawahan dengan paksaan dan ancaman. Yang keempat yaitu tipe militeristik. Tipe ini mempunyai sifat 1. Menuntut kedisiplinan yang keras dan kaku, lebih banyak menggunakan sistem perintah, menghendaki keputusan mutlak dari bawahan, formalitas yang berlebih-lebihan, tidak menerima saran dan kritik dari bawahan, sifat komunikasi hanya sepihak. Dan yang terakhir adalah tipe demokrasi. Tipe demokrasi mengutamakan masalah kerjasama sehingga terdapat koordinasi pekerjaan dan dari semua bawahan. Kepemimpinan demokrasi menghadapi potensi sikap individu
mau mendengarkan saran dan kritik yang sifatnya membangun, jadi pemimpin menitik beratkan pada aktivitas setiap anggota kelompok sehingga semua unsur organisasi dilibatkan dalam aktivitas yang dimulai dari penentuan tujuan, pembuatan rencana keputusan, disiplin dapat dipimpin dengan perilaku tunggal untuk segala situasi. Situasi yang berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda. Rangkaian acara diskusi telah selesai. Saya bacakan kesimpulan dari diskusi kita hari ini, yaitu pada dasarnya keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan atau wirausaha terletak pada dinamika dan efektivitas kepemimpinan serta peran seorang pemimpin dalam wirausaha. Pemimpin perusahaan merupakan unsur pokok dan sumber yang langka di dalam setiap perusahaan. Wirausahawan yang berhasil merupakan pemimpin yang dapat menguasai dan mengembangkan diri sendiri dan juga mampu menguasai serta mengarahkan dan mengembangkan para karyawannya, baik yang memimpin beberapa atau beratus-ratus karyawan. Seorang pemimpin yang efektif akan selalu mencari cara yang lebih baik. Seorang bisa dikatakan pemimpin yang berhasil jika percaya pada pertumbuhan, berkesinambungan, efisiensi yang meningkat dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Tidak ada cara terbaik untuk menjadi pemimpin. Para wirausahawan adalah individu-individu yang mengembangkan gaya kepemimpinan mereka sendiri. Sebaliknya, menurut Alma tahun 2005, pada umumnya kegagalan sebuah usaha atau perusahaan disebabkan oleh kepemimpinan yang tidak efektif. Mereka tidak mampu memimpin karyawan, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, atau tidak bisa menguasai dan mengendalikan diri sendiri. Demikian tadi diskusi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.